Halo semuanya, kembali lagi di segmen opini kita. Yuk kritis, bukan krisis. Nah, kali ini segmennya akan dibawakan oleh aku Angel Dan aku Farah. serta bintang tamu kita nggak kalah kece badainya. Dia ini juara Mawapres dari Vokasi, tepatnya D3 Akuntansi. Siapa lagi kalau bukan Kak Andika. Halo Kak Andika, boleh banget nih Kak kenalan dulu biar teman-teman akuntansi nggak kepo lagi sama bintang tamu kita kali ini. Halo, halo Farah, halo Angel. Terima kasih Halo, undangannya. Eh, Keren banget sih HMJ Akuntansi ngadain podcast kayak gini. Jadi teman-teman kenalin, aku Andika, salah satu juara satu Mawapres tingkat diploma tahun 2021. Panggil aja Andika. Aku anak akuntansi yang angkatan 2018 sih. Terus bagi teman-teman yang mungkin pengen join di mahasiswa berprestasi, boleh banget nih untuk kepo-kepoin di Instagram Imapres. Jadi nanti teman-teman bakal mendapatkan info-info yang menarik juga sih kalau teman-teman kepo. Dan juga untuk akhir-akhir ini kegiatan aku juga sih lebih kepada lagi menjalanin bisnis konveksi seperti itu. Mungkin itu aja ya Angel Farah untuk kenalannya. Iya, oke Kak, berarti kesibukannya lagi berbisnis ya Kak? Iya. Oke deh. Nah, karena kita udah kenalan sama bintang tamu kita hari ini, langsung aja yuk kita bahas segmen kali ini, yaitu kamu mahasiswa dengan skills generalis atau spesialis. Sebentar. Emang skill generalis dan spesialis itu apa sih? Oh iya, belum sempat aku jelasin. Sebelum bahas lebih panjang, mungkin aku jelasin dulu kali ya. Skill generalis adalah skill yang memiliki ciri-ciri dengan multitasking, berani terima tantangan, berani keluar dari zona nyamannya. Tapi kadang mereka juga termasuk tipe-tipe orang yang mudah bosen, gampang ke-distract sama kerjaan lainnya. Tapi mereka termasuk orang yang mudah beradaptasi. Sementara skill specialist itu adalah orang-orang yang ahli di bidangnya, bisa dibilang pro gitu deh. Terus mereka termasuk yang ambis di jurusannya. Tapi biasanya orang-orang kayak gini itu orang-orang yang ulet dan telaten. Cuma nggak bisa ke-distract gitu loh. Cuma salah satu kelemahannya itu mereka jadi sulit untuk berkembang di bidang lainnya. Oh gitu. Terus kamu sendiri apa Angel? Masuknya mahasiswa multitasking atau cuma fokus satu pekerjaan aja? Aku kalau dilihat sejauh ini ya termasuk yang multitasking. Karena aku ngerasa bisa ngerjain semuanya, tapi nggak pro. Kalau Kak Andika gimana? Wah, kalau ini sih emang banyak banget ya untuk jadi perdebatan di teman-teman, apalagi di mahasiswa sih. Sering menanyakan kalau, wah bagusnya itu kita fokus satu pekerjaan atau bisa semuanya sih. Apalagi kalau di kayak mata kuliah gitu kan, kita itu harusnya bisa semua mata kuliah atau salah satu doang gitu loh. Nah, tapi kalau dari aku sendiri sih, aku lebih kepada fokus satu pekerjaan, yaitu dimana tipe kalau aku itu bisa menguasai salah satu bidang yang aku suka bener gitu. Jadi bukan tipe kalau orang yang pengen bisa semua, tapi aku orang yang dimana tetap pengen belajar, tapi juga tidak menuntut kemungkinan bahwa aku itu harus pro dalam satu bidang tersebut yang aku sukai. Seperti itu sih, Angel. Oke Kak. Berarti ini dari pendapatnya Kak Andika sama Angel sendiri berbeda-beda ya. Kemarin juga kita udah ngadain survei dan hasil terbanyak teman-teman akuntansi itu memilih untuk fokus satu pekerjaan saja. Dengan alasannya beragam banget, tapi kebanyakan itu karena mereka menganggap bahwa dengan fokus satu pekerjaan, hasilnya itu akan lebih maksimal dibandingkan dengan mencampur atau menggabungkan beberapa pekerjaan dalam satu waktu. Oh, kalau gitu sebenarnya sih emang benar sih. Soalnya ini kan opini kedua pihak nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Terus
Menurut aku juga sih, tipe kalau orang yang fokus suatu pekerjaan itu pengennya selalu menyempurnakan pekerjaan dia gitu loh. Dia itu nggak pengen setengah-setengah mengerjakan sesuatu. Tapi ada juga tipe kalau orang yang dimana pengen pengen ngerjain semuanya biar cepat kelar gitu loh. Seperti contohnya ada tugas nih, ada tugas dua tugas kuliah gitu. Dia tuh pengen ngerjain kedua-duanya, tapi dia itu nggak bisa kalau cuma dia itu nggak bisa maksimal ketika dia mengerjakan dua tugas itu. Tapi dia menganggap bahwa yang penting udah kelar semua gitu loh. Nah, beda tipikal orang yang dimana fokus satu pekerjaan, dia cuma fokus satu pekerjaan, tapi dia nggak buru-buru emang, nggak buru-buru, tapi itu makan waktu yang banyak banget. Tapi pekerjaan dia itu malah lebih perfect dan sempurna. Itu kalau menurut aku. Tapi itu kembali lagi kepada opini kita masing-masing sih. Kita itu pengennya yang pengen ngerjain semuanya secara cepat atau ngejar kesempurnaan kayak situ. Oh iya benar-benar. Makanya kadang jatuhnya yang spesialis mungkin bisa dibilang jatuhnya kayak orang perfeksionis ya Kak. Karena kayak kalau udah fokus sama itu kayak harus sempurna, harus ya minimal dia bisa lah dapat 90 kayak gitu. Ya nggak sih Kak? Iya benar-benar banget. Ada juga tipe kalau temanku yang itu perfeksionis banget gitu loh. Jadi dia itu sampai pernah ngeluh gitu. Pernah ngeluh, kenapa kok nilaiku kok ada yang B, ada yang B+, ada yang amin gitu kan. Padahal kalau menurut aku sendiri kan itu adalah nilai kamu sendiri, nilai perjuangan kamu sendiri. Ya syukuri sih sebenarnya. Tapi jangan terlalu pengen mencari kesempurnaan itu, soalnya di dunia ini kan nggak ada kesempurnaan yang utuh gitu kan. Pasti ada salah satu hal yang dimana menurut kita itu harus belajar arti bersyukur. Jadi untuk teman-teman yang mengejar kesempurnaan itu mungkin bisa mengevaluasi diri sendiri juga sih, bahwa tetap menghargai apa yang sudah kita raih, apa yang sudah kita kerjakan semaksimal kita mungkin, dan tetap hargai itu sih, soalnya itu adalah jerih payah kamu sendiri gitu. Ketika menurut aku ya, kalau ketika kamu mengerjakan sesuatu terus itu nggak sesuai sama keinginan kamu, terus kamu kayak aduh kok kerjaan aku kok kayak gini, malah aku udah berusaha banget untuk mencari kesempurnaan itu tapi kok hasilnya cuma setengah-setengah ya, nggak sesuai sama yang aku inginin. Itu menurut aku kamu bakal membuat diri kamu sendiri tuh kalah gitu. Ketika kamu bersyukur, wah alhamdulillah ya, puji Tuhan juga aku bisa sampai dapat nilai seperti ini di kuliah ini dari hasil kerja kerasku. Mungkin nanti ke depannya semester depan bisa diperbaiki lagi. Itu menurut aku malah sisi positif ketika kita berpikir seperti itu. Benar-benar setuju Kak. Kayak ya minimal ada rasa bersyukurnya gitu lah ya Kak dengan kerja kerasnya sendiri. Ya benar-benar juga sih. Tapi untuk orang yang fokus satu pekerjaan sebenarnya perlu nggak sih Kak? Terkadang kita harus multitasking untuk mempercepat kerja kita gitu. Wah, kalau menurut aku sih emang perlu. Jadi fokus satu pekerjaan itu ibaratkan gini sih. Kalau menurut aku adalah suatu hal yang mungkin itu adalah suatu hal pilihan sebenarnya. Kita itu mau fokus satu pekerjaan atau multitasking. Tapi kembali ke kenyamanan kita masing-masing. Tapi kalau dari aku ada saatnya kita itu harus melakukan pekerjaan secara banyak dalam satu waktu. Ada juga kita melakukan pekerjaan secara hati-hati dan perlahan. Seperti itu sih. Dan itu kembali lagi kepada orangnya. Dia itu lebih nyaman kerjanya kayak gimana sih? Apakah fokus satu-satu dan itu secara perlahan, atau pengen cepat kelar dan ya bisa mengerjakan pekerjaan yang lainnya lagi gitu loh. Itu kembali lagi kepada orangnya yang melakukan itu. Itu sih Farah. Oke Kak. Kalau aku sendiri sih juga sama sih tipe-tipe kayak Kak Andika ini, fokus satu pekerjaan, karena tipe-tipe orang yang fokus satu pekerjaan ini tipe-tipe orang yang nggak bisa membagi
fokusnya gitu. Mereka lebih mudah terdistraksi. Nah, tapi kalau menurut aku ya, ada satu masalah sih sebenarnya yang harus kita juga garis bawahi. Mungkin ini di luar dari materi kita ya, tapi ini adalah satu hal yang mungkin secara tidak kita sadari, ini adalah suatu masalah atau tembok besar yang dimana kita harus fokus dalam satu pekerjaan atau melakukan hal yang banyak dalam skala waktu tertentu, yaitu kita itu dapat tidak terpengaruh, kita bisa tidak fokus dalam mengerjakan sesuatu. Contohnya gini, aku lagi ngerjain sesuatu tugas nih, kuliah atau pekerjaan, tapi ketika 10 menit aku ngelakuin kerjaan, itu ada notif WA atau Instagram atau apa gitu yang mengalihkan fokus kita untuk membuka itu gitu loh. Jadi itu adalah satu hal yang mungkin teman-teman harus atasi juga sih, selain harus memilih nyamannya teman-teman itu melakukan satu pekerjaan atau multitasking itu. Soalnya ke distract sama sesuatu hal yang di luar eksternal itu seperti notif HP atau notif WA, notif Instagram, itu adalah satu hal yang harus kita mencari solusinya gitu loh. Bagaimana biar kita bisa fokus pada pekerjaan itu. Soalnya gitu sih. Soalnya ini pelajaran pengalaman dari aku sendiri ya. Aku itu ngerjain tugas gitu kan. Udah niatin nih ngerjain tugas. 10 menit gini ada notif WA, tining. Terus ya udah buka HP, udahlah buka HP dulu. Mungkin siapa yang ngechat gitu kan. Keterusan buka Instagram, keterusan buka YouTube, dan akhirnya tugasku nggak kelar-kelar gitu loh. Daripada fokus pada aku harus milih fokus satu pekerjaan atau multitasking, menurut aku sih kita evaluasi diri kita sendiri dulu gitu. Kita bisa fokus dalam mengerjakan tugas kita yang kecil-kecil itu apa enggak sih untuk mengatasi itu gitu ya. Oh iya, bener banget. Aku pribadi juga gampang banget ke distract sama hal-hal kayak gitu. Notif, apalagi notif Instagram, kayak rasanya kalau udah dibuka pasti keterusan nge-scroll. Jadinya Iya benar, yang... iya benar-benar banget. Soalnya aplikasi-aplikasi di HP itu kadang itu membuat kita itu untuk tidak fokus dan membuat kita nyaman di aplikasi tersebut. Soalnya di desainnya itu seperti itu emang. Berarti yang pinter-pinternya kita ya Kak, mau multitasking kayak satu yang fokus satu pekerjaan, kayak kalau emang mudah ke distract hal kecil ya tetap aja kerjaannya nggak kelar-kelar. Ya benar-benar banget. Jadi kalau teman-teman ingin memilih jalan dulu, mungkin teman-teman bisa dari dasar-dasarnya dulu sih. Bisa jalanin dulu fokus satu pekerjaan atau multitasking, tapi coba deh teman-teman evaluasi diri sendiri. Itu teman-teman bisa ngerjain berapa jam sih untuk melakukan pekerjaan itu? Apakah cuma 10 menit terus ke distract sama hal-hal eksternal yang tadi atau gimana? Seperti itu. Oke. Gitu. Dicatat ya teman-teman. Sebelum memilih si multitasking atau si fokus satu kerjaan, mungkin teman-teman bisa evaluasi dulu. Kalau multitasking, tiap ngerjain itu berapa lama sih? Jangan sampai per 10 menit udah ganti. Atau kalau fokus satu pekerjaan, jangan sampai fokus di itu aja, tapi cuma 10 menit, sisanya ya main-main HP atau sibuk sama hal-hal yang nggak berhubungan sama kerjaannya. Oh ya Far, ngomongin soal yang tadi, selain survei soal fokus multitasking sama satu kerjaan itu, ada lagi nggak yang lain surveinya? Ada dong. Sebelumnya aku mau tanya nih ke kamu. Kamu lebih suka kerja dalam banyak hal dalam satu waktu atau satu hal dalam jangka panjang? Wait, jujur aku kalau milih ini bingung banget. Aku ngerasa aku multitasking, tapi aku lebih suka ngerjain satu pekerjaan dalam jangka panjang. Nah, aku mau nanya nih sama Kak Andika sama Farah. Orang yang multitasking itu udah pasti suka ngerjain banyak hal dalam satu waktu, atau mereka yang multitasking itu biasanya orang-orang yang kepepet karena kayak tuntutan suatu pekerjaan, jadi mau nggak mau akhirnya dia ngerjain itu. Mungkin deadline ya kalau. Iya, bener, deadline salah satunya. Kalau Farah sendiri gimana kalau Farah? Kalau menurutku dua kemungkinan itu bisa terjadi sih, tapi kalau aku sendiri pengalamanku
lebih karena deadline itu. Jadi karena udah mepet, ya terpaksa kita harus multitasking, menggabung-gabungkan semuanya, asal selesai aja gitu. Tapi hasilnya ya cuma 70%, 80%, nggak nyampe 100 gitu. Iya ya. Kalau aku sendiri sih tipikal orang yang dimana kalau bisa nyicil, ya aku cicil dulu gitu loh. Walaupun emang itu bisa dikerjakan dalam waktu yang cukup lama sih. Jadi aku tipikal orang yang dimana kerjanya itu satu hal dalam jangka panjang juga. Jadi soalnya itu aku tipikal orang yang dimana fokus satu pekerjaan sih. Jadi dimana kalau itu belum selesai dan menurut aku itu masih nanggung, ya udah aku kerjain cicil. Akhirnya juga selesai juga dan aku merasa puas sendiri, ada kepuasan pribadi gitu loh. Nggak tergesa-gesa kayak apa ya, kepepet dikejar waktu. Itu aku paling nggak seneng sebenarnya. Walaupun ada saatnya juga aku karena keterbatasan waktu atau enggak aku kelupaan atau ke distract yang lainnya, jadi semacam tugas kuliah atau apa itu dikerjain mepet-mepet. Tapi aku tipikal orang yang sebenarnya suka mengerjakan hal yang dalam jangka panjang gitu, secara perlahan. Soalnya menurut aku suatu proses itu nyaman banget kalau kita menjalankannya secara perlahan, nggak keburu-buru. Soalnya dalam mengerjakan tugas, contoh tugas kuliahnya atau pekerjaan, ketika terburu-buru itu ada kesannya kayak, wah aku harus kerjain, aku harus selesaiin pada sebelum waktu tertentu. Entah itu mau benar, entah itu mau salah, entah itu mau jelek, entah itu mau bagus. Pokoknya pekerjaan ini harus selesai gitu. Jadi itu adalah suatu hal yang menurut aku titik lemah daripada kita mengerjakan secara terburu-buru. Seperti itu sih para angel. Oke. Berarti Kak, belum tentu orang yang multitasking itu bisa maksudnya belum tentu orang yang multitasking itu suka ngerjain banyak hal dalam waktu yang lama gitu ya Kak. Bisa jadi mereka yang multitasking ini ngerjain karena kepepet kayak deadline itu tadi. Karena kan kalau udah tuntutan kayak gitu, mau nggak mau, bisa nggak bisa, yang penting dikelarin dulu deh. Hasilnya apa mah, ya gimana nanti. Kayak gitu ya Kak. Iya bener banget sih, bener banget. Tapi itu mungkin juga untuk apa ya, untuk warning sih bagi teman-teman yang mungkin nanti ada mahasiswa baru yang dari akuntansi juga kan, yang nanti belum tahu apa situasi perkuliahan itu kayak gimana, yang gimana kata-kata cutting itu tugasnya berat-berat. Nah ini juga sebagai warning bagi adik-adik atau teman-teman yang, atau juga kita sendiri gitu loh. Kalau punya pekerjaan dan punya waktu, kita itu semua punya waktu sebenarnya, kita punya waktu, tapi kita sendiri yang sering menunda-nunda dan akhirnya kita kerjainnya pas mepet-mepet deadline. Dan itu hal yang menurut aku perlu kita benahi secara perlahan sih. Memang membenahi secara perilaku positif seperti itu tidak bisa secara cepat, tapi secara perlahan. Kalau ada waktu, kita kerjain cicil-cicil, nggak apa-apa seperti itu. Soalnya menurut aku bakal lebih efisien dan itu bakal membuat kamu lebih nyaman sih, dan akan membuatmu mengerti, oh aku ngerjain tugas ini prosesnya itu panjang banget loh, dan aku tahu banget tugas ini kayak gini, dan itu bakal berefek panjang banget. Ketika kamu ngerjain karena kepepet deadline, percaya deh, itu tugasnya itu kamu paham tugas itu dan kamu paham ke pekerjaan itu, tapi rasanya itu kayak kok cepet banget ya aku lupa sama tugas itu atau materi itu. Soalnya kamu itu nggak melewati proses yang cukup panjang untuk memahami materi itu gitu. Iya bener banget Kak, aku juga ngerasain kalau kita ngerjain tugas nih mepet deadline gitu dengan cepat, itu bakal paham materinya itu cuma sekali itu, dan pada saat UAS atau UTS ada pertanyaan atau soal semacam itu, kita kayak lupa caranya gitu. Bener. Tapi dari hal ini nih, mungkin aku juga mau sharing sih. Cara belajar teman-teman juga itu kan banyak banget nih kan. Ada yang juga belajarnya itu tipikal orang yang dimana menyendiri di ruangan, ada tipikal orang yang dimana
bekerjanya dengan musik yang keras atau gimana. Nah, menurut Angel sama Farah nih, kalian lebih suka yang mana sih? Kalau aku jujur ya, aku jujur itu aku suka suasana yang tenang sih, suasana tenang, terus dimana tempat nggak ada orang yang liatin aku, dan pokoknya nyaman aja sih. Aku suka kerja yang seperti itu, dan itu menurutku malah menaikkan produktivitas dalam pekerjaan aku sendiri. Kalau aku sendiri nggak terlalu perhatiin lingkungan sih Kak. Maksudnya entah mau ada musik atau nggak ada itu bisa. Tapi tipe-tipe aku itu yang penting harus ada media pembelajarannya. Entah pada saat aku mau belajar itu harus ada buku, ada referensi, ada video pembelajaran. Itu yang lebih aku fokuskan. Karena kalau misalkan tempatnya nyaman tapi aku sendiri nggak punya referensi itu kayak sedikit kurang gitu. Kalau aku sih gitu. Kalau Angel gimana? Kalau aku mirip kayak Kandi sih, tipe-tipe yang tenang, tapi aku belajar, kalau aku ngerasanya aku belajar itu ketika orang lain udah belajar. Jadi ibaratnya aku liatin mereka belajar, aku dengerin mereka belajar, baru nanti aku mengulang apa yang mereka pelajarin. Jadi ibaratnya aku nggak mulai duluan, tapi aku terakhir gitu loh, kayak lihat teman-teman dulu. Kalau teman-teman ngerasa nanti ada yang kurang, ada yang salah, nah nanti di situ aku, oh berarti tadi pertanyaan mereka itu gini-gini, berarti kayaknya ini yang perlu difokusin, yang kayak gitu sih. Jadi walaupun rame pun aku bisa ikutan, tapi nanti kayak udah maleman atau udah sepi, aku belajar lagi, karena bisa jadi yang tadi ke distract gitu loh, kayak cuma sekilas mendengarkan. Oh gitu. Aku dulu kayak gitu Angel, seriusan aku dulu kayak gitu. Jadi dulu itu waktu masih semester 2-3 ya, itu fokus organisasi. Banyak nih teman-teman kan ngomongin kalau fokus organisasi bakal akademiknya hancur lebur gitu kan, bakal nggak fokus kuliah. Tapi aku nemuin solusi gimana sih cara belajar biar memiliki waktu untuk bisa mengerti materi juga. Jadi aku ikut kayak caranya kamu Angel. Jadi teman aku ini udah belajar kan, semalaman udah belajar, dan aku nggak punya waktu karena ya gitulah, ada kesibukan lain-lain. Jadi aku tanyain ke mereka gitu, kemarin kamu belajar apaan gitu. Oh belajar ini. Emang materi itu bahas apa sih gitu. Oh materi ini bahas gini. Oh secara garis besar aku paham. Oh materi yang akan diajarkan hari ini, materi yang masalah ini gini. Dan itu menurut aku cara belajar yang efektif ketika kalian nggak punya waktu untuk belajar. Seperti itu sih Angel. Berarti ibaratnya yang sekarang ini cara belajar aku bisa lah ya Kak diterapin kalau lagi sibuk-sibuknya. Ya bisa sih, tapi jangan keseringan aja sih. Tapi kan itu kalau suasananya offline ya Kak. Kalau online, aku ngerasa nggak nemu cara belajar yang tepat, karena posisinya kalau suasana online kan di rumah sendirian. Maksudnya suasananya tuh suasana rumah, jadi kayak hawa-hawa ngantuk tuh lebih terasa dibanding penjelasannya dosen-dosen. Jadi kayaknya sistem belajar yang tadi itu nggak worth it deh kalau dipakai buat online. Iya bener sih. Bener juga sih. Terus kalau online itu kita kayak nggak punya pegangan buku. Ibaratkan kalau offline kita bisa ke perpustakaan kan. Kalau online gini kan kita ya mau nggak mau beli ataupun cari di YouTube atau apa gitu. Itu cukup susah sih. Di samping lagi dosen kan terkadang ada beberapa tipe yang singkat gitu. Jadi harus effortnya lebih keras lagi cari materi. Dan belum lagi gangguan notifikasi kalau nyarinya di HP. Jadi kayak bener-bener ya bener semangat. juga. Ujung-ujungnya ngegame. Iya. Yeah. Ujung-ujungnya main buka sosmed. Instagram. Iya. Nah. Oh iya Kak, kira-kira solusi yang tepat nih buat pilihan pekerjaan skills di masa kini, selain yang tadi multitasking dan selain generalis dan spesialis, ada nggak ya Kak? Kalau menurut aku sih ada sih. Jadi
gimana kalau kita gabungin aja gitu ya. Jadi ada suatu tipe yang dimana itu deceived people. Jadi dimana itu ada salah satu orang yang dimana dia itu punya skill khusus atau pro dalam suatu hal bidang, tapi dia juga nggak menutup kemungkinan untuk belajar bidang-bidang yang lainnya gitu loh. Jadi itu adalah satu apa ya? Kalau menurut aku suatu solusi di mana ketika kalian itu bingung, aku harus fokus satu pekerjaan atau aku harus jadi generalis atau spesialis sih gitu. Jadi kalian kenapa nggak gabungin aja gitu loh? Dan itu ada tipe orang yang seperti itu. Jadi dia itu fokus dalam satu bidangnya, dia pro dalam satu bidang tersebut, tapi dia juga nggak menutup kemungkinan untuk belajar hal-hal yang lain. Contohnya kayak aku nih ya, pengalaman aku kan seneng ngedit kan, jadi seneng desain gitu. Ketika aku desain, aku pro dalam bidang desain itu, aku juga nggak menuntut kemungkinan untuk belajar hal-hal lain yang dimana masih nyambung sama desain itu, seperti videografi, terus animasi dan 3D gitu kan. Jadi teman-teman, kalau menurut teman-teman masih bingung nih milih generalis atau spesialis, menurut aku nggak usah dibingungin lagi gitu loh. Kamu emang perlu untuk pro dalam satu bidang tertentu, tapi jangan menutup diri kamu sendiri untuk belajar di bidang yang lainnya gitu loh. Soalnya itu sangat perlu di bidang pekerjaan. Soalnya aku kerja ya, sekarang kan alhamdulillah aku kerja di bangun bisnis juga sama teman-teman. Itu yang ditanyain bukan kamu bisa apa gitu, kamu pro dalam bidang apa sih, tapi enggak, kamu bisa apa aja gitu, dan apa yang keunggulan kamu gitu. Ketika aku ditanyain itu aku bingung kan, pertama aku bingung, keunggulan aku di bagian desain nih, terus kamu bisa apa aja gitu, oh bisa videografi, bisa animasi, bisa 3D, oh kayak gitu. Jadi selain itu kita punya opsi yang lainnya. Jadi seperti tipe orang yang fokus dalam satu pekerjaan nih kan, itu kan kekurangannya pekerjaannya minim. Ketika mereka mencari pekerjaan itu minim, soalnya mereka sangat spesifik dalam pekerjaan tertentu. Beda sama yang multitasking yang dimana dia itu dia itu bisa dalam satu bidang tapi nggak ada prosesnya sama sekali gitu. Itu beda lagi. Jadi kalau menurut aku teman-teman tetap cari apa sih skill yang teman-teman punya gitu, yang harus dijadikan pro, kata dalam master di bidang itu. Tapi teman-teman jangan lupa untuk belajar di bidang-bidang yang lainnya, soalnya itu sangat perlu untuk pengembangan skill teman-teman. Berarti Kak, untuk mahasiswa ini yang tepat tadi nama skillnya mungkin T-shape people ya Kak, dimana kita punya satu kemampuan yang utama yang bisa dibilang jadi masternya gitu di tempat itu, di bidang tersebut, tapi kita juga bisa lah menguasai bidang-bidang tertentu walaupun cuma dasarnya, ya kan ya Kak? Iya benar-benar banget. Oke. Gimana Far? Ada yang masih mengganjel nggak nih? Kan udah ditemuin nih solusinya. Berarti nanti julukannya bukan lagi si multitasking ataupun si fokus satu pekerjaan, tapi si T-shape people. Iya bener banget sih, aku juga setuju sama solusinya, karena memang di dunia ini semuanya harus seimbang antara mau kalian multitasking ataupun fokus satu pekerjaan. Sebenarnya keduanya sama-sama baik, sama-sama punya kekurangan juga. Jadi pas banget kalau misalkan kita pakai tipe people yang tadi itu menurutku. Oke. Jadi buat teman-teman yang masih bingung tadi, seperti yang tadi udah dijelasin juga sama Kak Andika, kalau kita nggak perlu lagi pusing mau jadi orang yang si generalis atau spesialis, karena untuk saat ini dan kedepannya yang dibutuhkan adalah orang-orang dengan kemampuan T-shaped people, di mana mereka memiliki satu kemampuan khusus, tapi mereka juga menguasai yang dasar-dasarnya. Dan ini tuh biasanya kemampuan-kemampuan yang kayak gini tuh yang dicari di masa depan. Karena kalau misalkan teman-teman punya banyak kemampuan tapi nggak pro, itu kadang sama aja. Karena
beberapa pekerjaan kan pasti ada tuntutan yang kayak, oh kamu harus ahli nih di dalam ini. Begitu juga dengan kalau teman-teman ahli banget sama bidang itu, tapi teman-teman nggak bisa nguasain yang lain. Nanti teman-teman malah keteteran karena nggak mampu nguasain yang lain. Itu kesimpulan kita hari ini. Nah, sebelum ditutup, mungkin Kak Andika bisa nih sapa-sapa mahasiswa baru angkatan 2021. Boleh Kak disapa-sapa dulu mabanya. Wah, nggak kerasa ya udah kayak mahasiswa tua aja nih. Jadi selamat datang untuk mahasiswa baru jurusan akuntansi tahun 2021. Bener kan ya, tahun 2021. Betul, Kak. Untuk teman-teman, untuk adik-adik, selamat udah bergabung di jurusan akuntansi, dan mungkin teman-teman juga bakal bingung mau kemana, bakal ngelakuin apa, tapi menurut aku sih tetap lakukan yang terbaik, tetap lakukan apa yang kalian bisa, dan jangan lupa untuk selalu bekerja keras dan syukuri apa yang kalian punya gitu loh. Dan untuk adik-adik yang dari jurusan akuntansi, untuk yang bingung mau akademik atau mau ikut organisasi atau mau ngapain gitu, ya udah jalanin aja yang kalian mungkin kalian pikir itu yang terbaik, lakukan yang terbaik gitu. Soalnya dari jurusan akuntansi sendiri juga mendukung banget untuk kalian-kalian yang mungkin ingin berprestasi, mungkin ingin berorganisasi. Dari jurusan akuntansi itu sangat mewadahi kalian semuanya. Jadi selamat bergabung di jurusan akuntansi yang menurut aku sih jurusan the best sih. The best, terkreatif, terkeren, Iya dong, terkece keren. badai. Dan aku ada tambahan juga buat kalian mahasiswa baru 2021. Semangat terus ikut masa-masa orientasinya, entah itu PPKM, PPKK, Apa Far? PKKMB. Maaf ya, ini kebanyakan PPKM, jadi singkatannya banyak banget. Mohon maaf. Dan nantinya buat jurusan akuntansi sendiri itu akan ada temu maba loh. Kalau kalian penasaran, kalian stay tune di Instagram HMJ FEUM. Kalau kalian kepo, tetap aja stay tune di situ ya. Udah gitu aja dari aku, Angel. Oh iya benar, jangan sampai ketinggalan info soal temu maba ya teman-teman, terutama angkatan 2021. Oh ya, semangat juga buat kakak-kakak yang akan memasuki semester barunya. Jangan sampai patah semangat karena nilai yang kemarin anjlok, tapi tetap semangat berusaha lah perbaiki nilainya kalau semester kemarin anjlok. Itu aja dari aku. Sampai ketemu lagi di segmen selanjutnya, bagian opini kita. Oke, sampai jumpa di segmen selanjutnya. Aku Angel. Aku Farah. Dan aku Andika. See you. Yuk kritis, Kritis, bukan krisis. krisis.